Salam sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 4 ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, pada minggu-minggu Prapaskah kita umat Kristen umumnya menjalani puasa dan berpantang atau menahan diri melakukan hal-hal yang memuaskan keinginan duniawi agar kita dapat mengutamakan melakukan kehendak Allah. Berpuasa dan berpantang tentu tidak mudah, bahkan banyak godaan. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa melakukan apa-apa yang menjadi kehendak atau kemauan kita. Pada masa berpuasa, justru kita harus belajar menahan diri terhadap keinginan, kebiasaan, dan perbuatan yang mungkin memberi kenikmatan pada diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, menahan diri dari keinginan, kebiasaan, dan perbuatan yang menyenangkan diri sendiri, disitulah godaan terbesar kita pada masa berpuasa. Dan di situ juga kondisi terlemah kita, di mana kita dapat jatuh ke dalam pencobaan. Ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, setelah berpuasa 40 hari, 40 malam tidak makan, sebagai manusia, tentu ia merasa sangat lapar. Pada saat itulah kebutuhannya dan keinginannya pasti adalah memenuhi kelaparan jasmaninya itu. Dan iblis tahu saat itulah kondisi terlemah Yesus, sehingga ia dapat jatuh ke dalam pencobaan. Maka iblis menggoda Yesus dengan berkata, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Saudara, Yesus tentu dapat melakukan itu dengan mudah. Dan Yesus tidak ragu bahwa ia adalah anak Allah. Tetapi, haruskah ia memenuhi perintah iblis karena ia sedang lapar dan butuh makan? Sedangkan perintah iblis itu logis dan wajar untuk dituruti. Menjawab godaan itu, saudara-saudara, Yesus berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Selama berpuasa, Yesus berusaha menemukan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu ditemukan di dalam firman-Nya yang tertulis di dalam kitab suci. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, pada masa Prapaskah adalah baik bagi kita membangun kebiasaan bersahabat dengan kitab suci. Artinya, kita meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada hari-hari puasa dan pantang, kita dapat meluangkan waktu untuk membangun hidup kudus dengan hidup dalam pertobatan. Dan pertobatan yang benar adalah pertobatan yang didasarkan oleh cinta kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu dapat memberi hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman di dalam Kristus. Dan firman itu, saudara-saudara, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Makan dan minum tentu perlu, dan bahkan menjadi salah satu kebutuhan pokok hidup kita. Namun, sebagai orang beriman, hidup kita tidak bisa dan tidak boleh digantungkan pada makanan dan minuman saja. Dan tidak makan untuk berbagi dengan orang lapar, itu perbuatan yang baik. Tidak minum untuk membantu yang kehausan, juga sikap yang dibenarkan oleh Tuhan.
Namun itu semua, saudara-saudara, harus didasari oleh cinta kepada Tuhan yang tampak dalam diri sesama, seperti yang disaksikan kitab suci. Saudara-saudari kekasih Tuhan, sepanjang minggu-minggu Prapaskah ini, marilah kita belajar menahan diri melakukan hal-hal yang selama ini mungkin hanya menyenangkan diri sendiri dan memuaskan keinginan diri saja, agar kita belajar mengutamakan kehendak Allah dengan melakukan firman-Nya, menyatakan kepedulian bagi sesama di sekitar kita, di antaranya dengan melakukan puasa diakonal. Dan marilah kita pantang melanggar firman Tuhan apapun alasannya. Kiranya firman Tuhan menerangi hati kita dan Roh Kudus menolong kita setia dan taat pada firman-Nya, sehingga hidup kita berkenan kepada Bapa di sorga. Amin.